Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian Nasaihul Ibad bab As-Sulathi, bab tentang tiga. Jadi, nasihat yang isinya tiga. Maqalah Ar-Rabi'ah, ya, maqalah yang keempat. Ya, kalau yang lalu maqalah yang ketiga itu dari Umar radhiyallahu anhu di husnut tawaddudi ilan nasi, itu ya kan, nisful aqli. Jadi berkasih sayang kepada manusia itu separohnya kecerdasan. Mempunyai sifat kasih sayang kepada orang itu separoh kecerdasan, atau mungkin di sini bijak, separohnya dari kebijakan. Kemudian yang kedua husnus su'al, membiasakan bertanya dengan baik. Baiknya pertanyaan itu nisful ilmi, separoh dari ilmu. Dan yang ketiga husnut tadbir, bagusnya memanage, mengurus sesuatu itu, cakapnya memanage sesuatu itu adalah nisful ma'isyah, separohnya dari ekonomi. Sekarang ikuti yang maqalah Ar-Rabi'ah. An Utsmana radhiyallahu anhu. An Utsmana radhiyallahu anhu. Jadi Utsman termasuk ghair munsharif, dibaca Utsmana aja. Jadi dengan patah, majrurnya, jarnya dengan fathah. An Utsmana radhiyallahu anhu. An Utsmana radhiyallahu anhu. Man tarakad dunya ahabbahullahu ta'ala. Ahabballahu ta'ala. Ya. Wa man tarakad dzunuba ahabbahul malaikatu. Wa man tarakad dzunuba ahabbahu al malaikatu. Jadi malaikah itu bukan muannas. Malaikah. Kita ahabbahu, tidak ahabbathu. Wa man hasamat tama'a anil muslimina ahabbahul muslimuna. Wa man hasamat tama'a, ya, anil muslimina ahabbahul muslimuna. Nah, tiga ya. An Utsmana radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu, radhiya fi'il, Allahu fa'il. Semoga Allah meridhoi anhu terhadapnya. Nah, radhiyallahu anhu itu maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu ada yang menggunakan huruf jar, ada muta'addinya dengan huruf jar. Itu salah satunya ini. Karena meridhoi itu perlu objek, ridho. Allah meridhoi siapa? Ada yang diridhoi. Radhiyallahu an, ridho itu an. Jadi kata-kata yang ada huruf jarnya tertentu seperti rogiba an, rogiba fi, itu muta'addinya dengan huruf jar. Dari Utsman radhiyallahu anhu, man taraqad dunya, man siapa taroka dunia,
meninggalkan dunia. Tarokad dunia. Dunia itu mansub karena jadi maf'ul bih. Tapi karena bentuk tulisan dunia pakai alif tegak begitu, ya dunia aja dibacanya. Nanti min juga minad dunia. Siapa yang meninggalkan dunia, man tarokad dunia, ahabbahullahu ta'ala. Ahabbahu, niscaya akan mencintai kepadanya Allah Ta'ala. Kalau digabungkan Allah dulu terjemahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Jadi man tarokad dunia, siapa yang meninggalkan dunia, ahabbahullahu ta'ala, niscaya Allah akan mencintainya. Niscaya Allah akan mencintainya. Yang kedua, terjemahan yang ada di dalam dulu ya, dalam kurung dulu ya. Wa man tarokad dzunuba, siapa yang meninggalkan dosa. Man taroka ad-dzunuba. Nah, dunubanya maf'ul bih ya. Man taroka, man soposiro, siapa saja, taroka yang meninggalkan. Meninggalkan apa? Ad-dzunuba, dosa. Jama dari dzanbun, dzunuba. Ahabbahullah, ahabbahul malaikah, niscaya malaikat akan mencintainya. Jadi ahabbahu itu maf'ulun bih, karena terdiri dari dhamir maf'ul bihnya itu, maka didahulukan daripada fa'ilnya. Fa'ilnya malaikatu. Ya, ahabbahu itu fi'il dan maf'ul. Ahabbahu, niscaya akan mencintai dia, dia itu maf'ul bih itu. Siapa? Al-malaikat. Malaikatu, yaitu malaikat. Itu fa'ilnya. Lo kok maf'ul bih kok pakai domah itu? Bukannya domah itu ropa. Nah, itu dia. Domir itu mabni, biarpun pakai huruf jar segala macam tetap aja dibacanya hu. Dalam keadaan jar juga bisa hu, dalam keadaan mansub juga dibacanya hu. Nah itulah yang fi mahalli, yang nasab itu tempatnya fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin, tapi barisnya tetap tidak berubah. Hu itu bukan berarti menunjukkan ropa, bukan. Ahabbahu itu mansub. Kamu harus tahu yang mabni itu apa. Semua isim domir mabni. Oke, yang ketiga, waman hasamat tom'a. Tom'a itu kalau bahasa kita jadi toma. Saya udah bahasa toma itu dari kecil udah tahu, karena bapak saya sering menyebut kata-kata toma itu. Ternyata bahasa Arab, saya kira bahasa Sunda itu toma itu. Ya namanya belum tahu ya. Toma itu menginginkan pada rezeki sesuatu pada diri orang. Orang itu pengen celamitan kata orang, cilimit. Toma. Tidak bisa melihat barang orang tetangga, pengen. Toma. Man hasama, siapa yang mampu memotong, memutus. Toma di sini hasama sama kotong ya. Memutus toma, membuang toma anil muslimin tuh. Tomaan dari orang Islam, ahabbahul muslimun, maka orang-orang Islam akan mencintainya. Ahabbahu, akan cinta kepadanya al muslimun, orang-orang muslim. Ini wajar ya. Sebetulnya dengan kalimat ini saja udah cukup sih. Jadi man tarokad dunia, siapa yang meninggalkan dunia, ahabbahullah, niscaya Allah akan mencintainya. Wa man tarokad dzunuba, siapa yang meninggalkan dosa, ahabbahul malaikah,
malaikat akan mencintainya. Wa man hasama tam'a, siapa yang memutus toma, rasa toma, anil muslimin, dari orang Islam, ahabbahul muslimun, akan dicintai oleh orang-orang muslim. Nah, apa sih yang dimaksud meninggalkan dunia? Maksudnya adalah man taraka dunia, itu maksudnya bi an aqalla syab'a wal akla wa abghadha tsanaa minan nas. Itu maksudnya. Sedikit, aqalla itu sedikit. Sedikit kenyang. Enggak kekenyangan. Aqalla syab'a, menyedikitkan kenyang, mengurangi makan. Wal akla, dan makan. Wa abghadha tsana, tidak suka di sini, murka, benci, tapi maksudnya tidak suka pujian. Tidak suka. As-sana itu pujian umum ya, pujian umum. Pujian itu ada 4 kan, ada hamdun, pujian karena prestasi. Sana, pujian bukan prestasi. Madhu, pujian bukan prestasi. Sana, pujian umum. Asyukru, pujian khusus, bahkan paling khusus. 4. Jadi yang dimaksud taroka dunia itu bukan meninggalkan, bukan gak suka dunia sama sekali ya, bukan begitu. Ada penjelasannya, yaitu makan tidak terlalu kenyang. Aqallas sab'u wal aklu. Kemudian wa abghadha as-sana. Abghadha as-sana. Sana'a ya. Tidak suka dengan pujian minan nas, dari manusia. Tuh. Kedua, apa sih yang dimaksud dengan man taraqad dzunuba ahabbahul malaika? Ini gampang. Li'annahu, karena sesungguhnya malaikat, tuh li'annahu ya, layat abu. Li'annahu layat abu, dia tidak capek, tidak lelah. Al-kitabata, layat abu al-kitabata, dia malaikat tidak lelah. Al-kitabata maf'ul bih, tidak lelah untuk mencatat. Alladzina yaktubuna sayiat, orang-orang yang mencatat keburukan-keburukan. Sila. Jadi malaikat tidak capek menulis keburukan, karena dia itu kalau menulis keburukan gak nyaman. Ditulis lagi ini. Layat abu ya, taibayat abu. Layat abu, la tidak beramal, tidak menasabkan, tidak. Layat abul kitabata, malaikat tidak capek menulis. Alladzi yaktubuna sayiat, orang-orang yang menulis keburukan. Orang-orang di sini yaktubuna, melakukan, maksudnya di sini. Yaktubuna sayiat, orang-orang yang melakukan kebaikan atau yang mencatatkan kebaikan. Kemudian hasamat toma, apa maksudnya memotong? Yaitu kit'ah, qata'ahu anhum. Jadi hasama sama dengan qata'a, terjemahannya itu. Memotong rasa toma dari manusia. Ahabbahul muslimun. Li'annahu, karena la yukaddiru qulubahum. La yukaddiru kaddara yukaddiru. Itu fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mustatir. Karena sesungguhnya la yukaddiru tidak mengotori kulubahum, hati-hati mereka. Karena tidak mengotori hati mereka.
ahabbahul muslimun. Itu yang keempat ya. Sekarang yang kelima ya. An Aliyin radhiyallahu anhu. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Inna min na'imid dunya yakfikal islama nikmatan. Islamu ya. Islamu. Fa'il. Sebentar. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Jadi yakfika itu fiil disambung dengan maf'ul bih. Yakfika mencukupkan kepadamu. Opo? Al-islamu. Jadi al-islamunya fa'il. Seperti tadi kasusnya, objeknya itu didahulukan, ditempelkan di fiil karena domir. Kalau terdiri dari domir itu ditempelkan maf'ul bihnya itu di fiilnya. Kemudian yang di dalam kurung berikutnya, wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Kayak tadi sama persis susunannya. Wa inna Minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Sama yakfika at-ta'atunya jadi fa'ilnya ya, syuglan. Kemudian wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibrotan. wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa 3 ya. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dari Ali radhiyallahu anhu dan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Karramallahu itu gelar buat Ali bin Abi Thalib. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya dari sebagian. Minnya min litab'id, artinya sebagian. Min na'imid dunya, dari sebagian. Na'imid dunya, dari sebagian nikmat dunia itu adalah yakfikal islamu nikmatun. Cukuplah bagimu, yakfik, cukuplah bagimu al-islamu Islam nikmatan sebagai nikmat. Nikmatan sebagai nikmat. Yakfika, cukuplah bagimu al-islamu Islam nikmatan sebagai nikmat, sebagai nikmat. Jadi maf'ulnya 2 ya, yakfika dan nikmatan Islam, cukuplah bagimu Islam nikmatan, sebagai objek yang kedua. Fa inna a'dhama ni'amillah lil abdi, sesungguhnya a'dhama ni'am, nikmat yang paling besar, ni'amillah, nikmat-nikmat yang paling besar lil abdi, bagi hamba Allah itu adalah ikhrajuhu lahu minal adami. Ikhrajuhu, Allah mengeluarkan dia lahu baginya minal adami, dari ketiadaan ilal wujud kepada ada. Satu itu. Fa inna a'dhama ni'amillah, sesungguhnya nikmat terbesar dari Allah adalah lil abdi, terhadap hamba, ikhrajuhu lahu, Allah mengeluarkan baginya minal adami, dari ketiadaan ilal wujudi kepada ada. Wa ikhrajuhu minadz-dzulumati ilal kufri. Wa ikhrajuhu, dan Allah mengeluarkan dia, orang hamba ya, minadz-dzulumat, dari kegelapan al-kufri, kegelapan kekafiran, minadz-dzulumatil kufri ya, dari kegelapan kekafiran, ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Itu maksudnya. Berikutnya wa inna minasyugli yakfika ta'ah
yakfika ta'atu syuglan, di antara sebagian kesibukan. Wa inna dan sesungguhnya minasugli, dari sebagian syugli kesibukan. Dari sebagian kesibukan itu yakfika, cukuplah bagimu at-ta'atu, ketaatan, syuglan sebagai kesibukan. Sebagian kesibukan. Cukuplah bagimu ketaatan itu sebagai kesibukan. Wa inna dan sungguhnya minasugli, termasuk dari sebagian kesibukan, yakfika, cukuplah bagi kamu at-ta'ah, ketaatan, syuglan sebagai kesibukan. Maksudnya fata'atullahi ta'ala a'zamul asgol. Itu Pak, ketaatan terhadap Allah Ta'ala itu termasuk kesibukan yang terbesar, kesibukan yang terpenting, kesibukan yang terbesar. Kalau bahasa Maria Teguh, kesibukan paling super. Super, itu kesibukan mentaati Allah, itu kesibukan yang paling super. Wa inna minasyugli yakfika ta'atu syugli. Jadi fata'atullahi ta'ala a'dhamul asgol. Sesungguhnya mentaati Allah Ta'ala itu adalah sebesar-besar kesibukan. Tapi sebetulnya mengerjakan tugas-tugas harian juga mentaati Allah juga sebetulnya. Allah juga. Asal motivasinya memang karena Allah ya. Bismillah. Wa inna minal ibrah, dan sesungguhnya dari sebagian pelajaran, dari sebagian ibroh, pelajaran itu adalah al-ibroh bermakna al-idhoh, mau idhoh itu nasihat, ibroh itu sama dengan al-idhotu ya, nasihat. Wa inna minal ibroh, dan sesungguhnya sebagian daripada ibroh, daripada nasihat itu adalah yakfikal mautu ibrotan, cukuplah bagi kamu, yakfika, cukuplah bagi kamu al-mautu, kematian, ibroh sebagai pelajaran. Fa innal mauta akbarul mawaidhi linnas. Akbaru innal mauta, mauta isim inna ya. Fa innal mauta, sesungguhnya kematian itu. Khobarnya akbarul mawaidhi. Akbaru is khobar inna kan rofa. Akbaru tapi dia dimudofkan, mawaidhi mudof ilaih, linnas jar majrur. Sesungguhnya kematian itu adalah akbarul mawaidhi, sebesar-besar nasihat, segede-gede nasihat, linnas bagi manusia. Dalam hadis lagi dikatakan kafa bil mauti mauidhatun, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi nasihat itu ada dua macam, ada nasihat yang berbicara, Quran dan Sunnah, itu nasihat yang berbicara. Tapi ada nasihat yang diam, itulah kematian. Pengaruh diamnya kematian itu memang sangat besar sih, kalau kita memang hadir langsung. Mungkin satu lagi bisa. Poinnya yang ke pelajaran kelima itu adalah dari Ali bin Abi Thalib itu, Islam, cukuplah Islam sebagai nikmat. Dari sekian nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu, salah satunya Islam adalah nikmat Allah yang besar. Kedua, kesibukan. Bicara tentang kesibukan, kesibukan itu yang paling besar adalah mentaati Allah. Jadi kesibukan ibadah, kesibukan ngaji, kesibukan ngapalin Quran, kesibukan apa itu termasuk sebesar-besar kesibukan. Nanti mungkin saya besok baca Bidayatul Hidayah, variasi dari ini. Tapi apa yang nyampe kepada pelajaran itu ya, bahwa kesibukan setelah subuh, setelah terbit matahari sampai duhur,
apa sih yang terbaik urutan-urutannya? Itu ya. Jadi mengisi waktu kosong seharian itu yang paling nomor satunya apa? Taklim nomor satu. Belajar. Belajar nomor satu. Belajar. Setelah belajar apa? Kalau nggak bisa belajar, otaknya kurang segala macam katanya gitu ya. Nggak sanggup kita belajar. Wirid. Dia mah tasbih, tahmid, takbir. Kalau nggak ada waktu untuk ini, yang ketiga apa? Melayani orang. Ini urutan dari bidayatul hidayah ya. Bidayatul hidayah itu permulaan hidayah. Isinya itu menceritakan ibadah-ibadah lahiriah untuk pemula. Untuk pemula. Sebetulnya pelajaran tasawuf untuk pemula itu bidayatul hidayah. Di atas bidayatul hidayah naik ke Minhajul Abidin, baru naik Ihya Ulumuddin. Itu kalau dari sisi belajarnya. Jadi di situ banyak menceritakan dengan apa hari-hari diisi. Nah kalau tiga ini nggak bisa, yang ini urutan baru nyari bisnis ekonomi. Kenapa namanya juga bidayatul hidayah? Al-Ghazali yang nulis. Urutannya itu ilmu, kalau gak ilmu wirid. Yang bagus mana? Semuanya. Yang bagus ya semuanya. Maksudnya ada belajarnya, ada wiridnya, ada menghidbat kepada manusianya, ada bisnisnya. Ada bisnisnya. Itu diatur aja mana porsi-porsinya tertentu. Bagi anak muda seperti Pak Maman itu, ya porsi usaha harus lebih besar tentu saja, pasti bisnis. Kalau muda. Kalau bagi saya nggak punya bisnis, bagaimana? Waktunya ngapa lagi nggak ada? Nggak punya dagangan, nggak punya bisnis. Ya saya belajar aja sama ibadah ngaji. Waktu kosongnya itu ngurus anak, paling juga nganterin anak. Melayani masyarakat itu. 4 itu diurutkan. Tapi ranking satunya itu belajar ilmu yang bermanfaat. Mungkin sampai nanti ke situ besok. Sebaik-baik kesibukan itu adalah mentaati Allah. Maqalatus sadisah ya. Keenam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Monggo. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam min mustadrajin. Mustadrajin ya. Bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi kayak gitu di situ alaihinya. Wa kam min magrurin bis satri alaihi. Iya. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Jadi ini dari Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu ahli Quran, ahli qiraah ya, ahli Quran, ahli qiraah. Kam min mustadrajin. Nah, kalau kam di sini ungkapan dalam bahasa Arab betapa banyak. Nah, betapa banyak. Seperti kaming so'imin. Betapa banyak orang yang puasa. Laisalahu min siyamihi, tidak mendapat pahala dari puasanya ilal juwal atas. Jadi berapa banyak? Apa betapa banyak? Berapa banyak ya? Berapa banyak? Di situ betapa banyak?
Iya, betapa banyak. Kam min mustadrojin, betapa banyak orang yang mustadrojin itu istidraj. Apa itu terjemahannya istidraj? Dibiarkan dalam kesenangan. Nah, itu dibiarkan dalam kesenangan. Istidraj sudah jadi bahasa sehari-hari ya. Kam min mustadrojin, betapa banyak termasuk istidraj. Betapa banyak orang yang dibiarkan dalam kenikmatan. Nah, itulah. Gitu aja ya. Betapa banyak orang yang dibiarkan dalam kenikmatan. Binikmatnya binikmati ya, dengan kenikmatan. Betapa banyak orang yang dibiarkan binikmati dari kenikmatan. Alaihi, atasnya. Betapa banyak orang yang dibiarkan binikmatin, bersama nikmat atau dengan nikmat, alaihi, atasnya. Wa kam min maftunin, betapa banyak dari orang yang mendapat fitnah. Min maftunin bisanai, dengan pujian. Betapa banyak orang yang mendapat fitnah dengan pujian. Ayo, sanjungan, pujian, ternyata fitnah itu sebenarnya. Tapi orang menikmati. Wah, bisanai alaihi ya, alaihinya kelewat. Dengan kenikmatan, dengan pujian atasnya. Wa kam min magrurin, dan betapa banyak orang yang tertipu bis sitri alaihi. Betapa banyak orang yang tertipu dengan apa sitri? Hasilnya sih berapa banyak aibnya ditutup. Oh ya, dengan tutupan ya, tutupan. Orang yang ditutup satir. Betapa banyak orang yang tertipu, wa kam min magrur. Magrur itu tertipu. Betapa banyak orang yang tertipu bisitri, dengan cara ditutup oleh Allah keburukan-keburukannya. Ditutup oleh Allah keburukan-keburukannya, alaihi, atasnya. Pesannya apa? Satu kata aja. Hati-hatilah. Itu pesannya cuma satu aja. Dari 3 kalimat ini pesannya cuma satu. Hati-hati. Hati-hati. Nah, pertama, hati-hati dengan kenikmatan. Saya kok jarang sholat tapi sehat terus. Nah, itu hati-hati yang begitu tuh. Saya nggak zakat, nggak sholat, lancar-lancar aja tuh bisnis itu. Hati-hati. Itu mustadrojin. Jangan enak itu. Si itu rajin ibadah, sakitan melulu. Tetangga saya rajin ibadah ngaji apa, tapi rezekinya seret. Itu ngomong gitu nggak boleh. Hati-hati itu. Gue kagak, saya mah 10 tahun berubah sakit ini. Padahal nggak pernah ke masjid, bangga lagi ngomong gitu. Hati-hati itu maksudnya. Kam min mustadrojin, betapa banyak orang yang dibiarkan binikmati, dalam bergelimang kenikmatan tanpa diuji, lancar. Nah, meskipun jauh dari agama. Jadi biiksariha, binikmati itu biiksariha, dengan banyaknya nikmatnya. Kedua, hati-hati juga yang kedua, hati-hati dengan maftunin bisanai alaihi. Banyak orang yang hidupnya itu malah dipuji orang, bukan dihina, bukan dibully, tapi dipuji-puji aja. Betapa banyak orang yang dipuji-puji, sanai alaihi, atasnya, padahal dia sebetulnya sedang mendapat fitnah besar. Kam min maftunin, betapa banyak orang yang mendapat fitnah besar dengan cara bisanai alaihi, mendapatkan pujian-pujian yang banyak atasnya. Sebut gak para artis? Pokoknya dunia-dunia yang entertain itu memetik pujian-pujian, padahal di balik itu fitnah semua. Kalau gak waspada, meskipun tidak semuanya ya. Di sini juga kan gak semuanya pada sebutnya betapa banyak. Betapa banyak, maksudnya hati-hati.
Bisanai. Sedang diuji bisanai dengan apa? Dengan pujian-pujian alaihi atasnya. Wa kam min maftunin bisanai. Betapa banyak orang yang diuji, ya, yang mendapat fitnah dengan pujian-pujian alaihi atasnya. Qarun, Qarun sih memang bukan orang Islam ya. Ketika lewat dengan segala dengan kelompoknya itu, orang-orang tetangga itu di surat Al-Qasas ayat paling akhir, bagian akhir, satu makro akhir itu. Rakyatnya itu bukan rakyatnya ya, tetangga-tetangga yang melihat iring-iringan Qarun yang megah itu, aduh alangkah enaknya kalau saya bisa hidup kayak dia. Nah kayak gitu kan dapat pujian-pujian tuh. Enak banget kayak dia ya, enak banget kayak dia ya. Tak tahunya besoknya tenggelam. Nah orang-orang yang tadi nggak ikut tenggelam tuh, untung gue kagak kayak si Qarun. Padahal kemarin ngomongnya kayak gitu. Sepas cuma beberapa hari berikutnya, setelah Qarun tenggelam, dia ngomongnya lain. Dulu itu saya masih kecil, ingat ada majalah mau meliput perkawinan Lady Di. Waduh, luar biasa kan? Betapa banyak orang yang mendapat fitnah dalam bentuk pujian ngalir kepadanya. Waduh, nikmat Lady Di. Saya lagi kecil tuh, jadi terutama ibu-ibu. Saya masih kecil, nggak kurang paham tuh. Cuman gaunnya panjang, itu paling panjang rekor gitu waktu itu, zaman itu. Nah, ternyata hidupnya kan tahu sendiri, itu fitnah kayak begitu tuh. Dan betapa banyak orang yang tertipu, ya tadi karena ditutupi keburukan-keburukannya itu, tidak diberi sakit, tidak diberi rugi, lancar aja, karena Allah menutupinya. Padahal sebenarnya dia sedang tertipu. Wa kam min magrurin, betapa banyak orang yang tertipu dalam bentuk ditutup oleh Allah aibnya atasnya, ditutup oleh Allah atasnya, ditutup atasnya. Tuh segitu aja, jadi 3 kali 3 9 poin. Monggo siapa baca? Demikian, sebentar kita simpulkan balikan akhir. Jadi udah disebutkan sebetulnya ya, 3 poin yang makalah ke sadisah ke 6 ini adalah 3 poin ini hanya satu pelajarannya, hati-hati kalau kita mendapat nikmat terus menerus meskipun kita jauh dari Allah, tidak ibadah, tapi nikmat itu datang terus, pekerjaan ada terus, uang ngalir terus. Hati-hati, itu bisa saja itu istidraj. Yang kedua, hati-hati kalau ada sanjungan-sanjungan begitu rupa karena kita nggak terasa. Ternyata itu adalah isinya adalah fitnah. Dan hati-hati dengan jangan sampai tertipu dengan banyaknya dosa-dosa kita ditutup. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.